Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Yuk. Bab 1301 sampai bab 1305. Mendengar keduanya berbicara tentang diselamatkan oleh Ye Chen, Aoswei merasa sedikit tersesat. Memegang Momotaro di pelukannya, dia duduk di tanah dan menghela nafas. "Hei, aku tiba-tiba iri padamu." Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya pada saat yang sama, dan Song Wanting bertanya, "Aoswei, apa yang dilakukan kamu iri pada kami?" Qin Aoswei berkata dengan serius, "Saya iri pada Anda semua yang memiliki pengalaman diselamatkan oleh pahlawan Tuan Ye. Mengapa saya tidak pernah menemui hal seperti itu?" Ito Nanako buru-buru memotongnya, dan berseru, "Aoswei, jangan bicara omong kosong, hal semacam ini bukan lelucon." "Itu benar," Song Wanting juga berkata dengan sangat serius. "Bendera semacam ini tidak boleh dipasang sembarangan, keamanan adalah hal yang paling penting." Aoswei berkata dengan lembut, tapi aku sangat iri pada kalian semua." Melihat penampilannya yang putus asa, Song Wanting dan Nanako Ito tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tersenyum kecut pada saat yang sama. Di satu sisi, keduanya dikejutkan oleh sirkuit otak Qin Aoswei yang luar biasa, dan di sisi lain, mereka tidak bisa menahan nafas dalam hati. Tampaknya Aoswei, seperti mereka berdua, sangat mencintai Ye Chen. Hatinya, kalau tidak, mustahil tiba-tiba mendapat ide seperti itu. Song Wanting memandang Qin Aoswei dan berkata sambil tersenyum, "Kamu, jangan iri pada orang lain tanpa pandang bulu. Sebenarnya, aku cukup iri dengan pengalamanmu diantar oleh Tuan Ye di setiap momen kritis. Rasanya seperti dilindungi oleh seorang pangeran sepanjang waktu. Cara, putri kecilku, aku tidak perlu melihat bahaya apapun di dunia ini." Qin Aoswei tiba-tiba tersipu, dan berkata dengan terbata-bata, "Ah, di mana? Bagaimana bisa? Aku bukan tuan kamu putri kecil." Song Wanting mengangguk, memandang Nanako Ito, tersenyum dan berkata, "Sepertinya Aoswei tidak ingin menjadi putri kecil Tuan Ye. Kita harus mengingatkan Tuan Ye nanti." Nanako Ito juga mengangguk, setuju dan berkata, "Ya, tunggu Tuan Ye Chen datang nanti. Sekarang, saya akan mencari kesempatan untuk memberitahunya." Qin Aoswei menjadi tidak sabar, dan berseru, "Oh, jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu." Song Wanting sengaja bertanya padanya dengan nada menggoda, "Lalu apa maksudmu?" Aoswei menjawab dengan malu-malu, Saya pikir Tuan Ye tidak akan memperlakukan saya sebagai putri kecilnya." Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Aoswei, dengarkan apa yang kamu katakan, kamu mungkinkah dia menyukai Tuan Ye?" "Ah," Qin Aoswei tertegun, dan segera tersipu dan melambaikan tangannya, "Aku tidak, aku benar-benar tidak." "Aku jangan percaya." Song Wanting tersenyum dan berkata, "Kamu pasti menyukai Tuan Ye. Lihat dirimu, wajahmu merah." "Iya." Nanako Ito juga menggoda, "Sepertinya apel Fuji merah yang matang. Saya tidak sabar untuk mencicipinya. Jika Tuan Ye Chen melihatnya, mungkin dia akan memiliki pemikiran yang sama." Qin Aoswei menutupi wajahnya dengan tangannya dan berkata dengan malu-malu, "Jangan bicara omong kosong. Saya tidak tersipu." Meskipun dia berkata begitu, hatinya sangat sedih. Khawatir, dia buru-buru berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak ingin. Nanako, aku mau ke kamar mandi, kamu bicara dulu." Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas pergi. Wanting Song dan Nanako Ito melihat ke belakang dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Wanting Song berkata dengan serius, "Nanako, apakah menurutmu Tuan Ye terlalu riang?" Nanako Ito mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata dengan serius, "Aku tidak tahu apakah Tuan Ye terlalu riang. Tapi aku merasa dia sendiri adalah sekuntum bunga,
dan sekuntum bunga yang dapat menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Song Wanting mengangguk kagum dan berkata dengan emosi, "Mungkin tidak ada orang lain yang bisa menarik perhatian lebah dan kupu-kupu seperti ini kecuali dia, bunganya." Saat itu, beberapa pria di sudut lain ruang perjamuan juga sedang mengobrol dengan gembira. Setelah semua orang mengobrol, Tuan Song memandang Qin Gang dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Tuan Qin, bukankah akhir-akhir ini Anda memiliki banyak bisnis ekspor ke Jepang? Anda dapat memiliki lebih banyak kontak dengan Tuan Ito di masa depan untuk melihat apakah ada kerjasama yang baik." Arahan. Takehiko Ito bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, Tuan Qin juga punya bisnis di Jepang?" Qin Gang mengangguk dan berkata dengan jujur, "Sejujurnya, saya awalnya terutama berkecimpung dalam bisnis bahan obat, awalnya hanya untuk pasar domestik Tiongkok. Namun, volume ekspor Jepang telah melonjak baru-baru ini, menyumbang setengah dari seluruh penjualan bahan obat saya, bahkan itu masih berkembang." Takehiko Ito bertanya dengan heran, "Berapa banyak yang dipasok Tuan Qin ke Jepang?" Qin Gang berkata dengan ekspresi yang sangat hormat, "Sejujurnya, bahan obat ini dipasok ke farmasi Jiuxuan milik Master Ye. Bukankah Master Si Ye mengakuisisi Kobayashi Pharmaceuticals di Jepang, dan kemudian menyerahkan semua pasokan bahan obat untuk beberapa lini produksi kepada saya?" Itu dia, Takehiko Ito langsung mengerti. Sebelumnya, ia juga ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical, namun di luar dugaan ia mendapat masalah dengan Ye Chen, dan ditipu oleh Ye Chen sebesar 4,5 miliar dolar AS. Awalnya, Yuhiko Ito mengira bahwa 4,5 miliar dolar AS membenci Ye Chen, tetapi kemudian Ye Chen menyelamatkan putrinya, mencegah pembunuhan keluarga Ito, dan bahkan menyelamatkan nyawanya sendiri. Biarkan dia berhenti memikirkan tentang 4,5 miliar dolar dahulu kala. Meskipun dia memikirkannya, dia tidak merasa tertekan sama sekali, tapi merasa beruntung. Faktanya, ada alasan lain yang sangat penting mengapa Yuhiko Ito tidak peduli dengan 4,5 miliar dolar AS sekarang, yaitu keluarga Ito bertahan hidup hampir utuh selama kekacauan di Tokyo. Adapun keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto, satu menderita kerugian besar dan satu lagi hancur. Dengan mengintegrasikan sumber daya dan pasar mereka, kekuatan keluarga Ito berkembang pesat. Peningkatan besar ini tidak sebanding dengan 4,5 miliar dolar AS. Oleh karena itu, Ito Yuhiko tidak hanya tidak membenci Ye Chen, tetapi juga menganggap Ye Chen sebagai dermawan bagi seluruh keluarga Ito. Qin Gang sebenarnya sama. Dia berkata dengan wajah hormat, "Sejak Tuan Ye menyerahkan pasokan bahan obat Jiuxuan Pharmaceutical kepada keluarga Qin, volume bisnis keluarga Qin meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan tingkat pertumbuhan pendapatan bahkan lebih tinggi. Lebih penting lagi, Master Ye tidak seperti pabrikan lain yang suka menahan pembayaran kami. Di antara perusahaan tempat saya bekerja, jangka waktu pembayaran terlama adalah lebih dari setengah tahun. Ambil contoh mantan perusahaan farmasi Wei. Untuk bahan mentah yang saya berikan kepadanya pada bulan Januari, dia tidak akan membayar saya hingga bulan Juli. Selama periode ini, saya akan terus memasok bahan mentah selama 5 bulan dari Februari hingga Juni. Bahan mentah, hanya di tangan keluarga mereka, telah menekan pembayaran saya selama setengah tahun, dan tekanan keuangan sangat tinggi. Namun, sekarang kami bekerja sama dengan Tuan Ye. Tuan Ye tidak pernah memaksakan penyelesaian apapun, karena selama bahan obat yang saya berikan tiba, jika penerimaannya lolos, Departemen Keuangan akan segera mentransfer uangnya kepada saya." Tuan Song di samping tersenyum sedikit dan berkata dengan emosi, saya dan semua dari kalian telah menerima bantuan besar dari Tuan Ye. Jika bukan karena Tuan Ye, kami juga tidak akan berada di sini, mungkin seperti hari ini." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Song Wanting yang sedang mengobrol dengan Nanako Ito dan Qin Aoswe, dan menghela nafas. "Jika bukan karena Tuan Ye, Wanting dan aku pasti sudah lama mati, dan keluarga Song tidak akan mati. Hari ini, Takehiko Ito juga menghela nafas. Ya, jika bukan hanya untuk Tuan Ye,
putriku tidak hanya akan mati di tangan pelaku kejahatan, tetapi nasib keluarga Matsumoto mungkin juga harus ditanggung oleh keluarga Itoku. Qin Gang berkata dengan tergesa-gesa karena semua orang bersyukur kepada Tuan Ye. Ketika Tuan Ye datang nanti, kita harus bersulang untuk Tuan Ye 2 kali lagi. Pada saat ini, Ye Chen kebetulan turun tangan di bawah kepemimpinan kepala pelayan. Mendengar kata-kata Qin Gang, dia berkata sambil tersenyum, "Apa, kalian sudah setuju? Apakah kalian akan meminumku malam ini?" Melihat Ye Chen datang, Qin Gang berdiri lebih dulu dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda di sini, kami sedang membicarakan Anda." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya mendengarnya. Bukankah Anda mengatakan ingin berbicara dengan aku lagi nanti? Berapa banyak minuman yang kamu mau?" Qin Gang buru-buru tersenyum dan berkata, "Aku ingin minum beberapa minuman lagi bersamamu, tapi aku jelas tidak bermaksud membuatmu mabuk." Ye Chen tersenyum, dan lalu berkata kepada Tuan Song, "Tuan Song merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Apakah Anda baik-baik saja?" Tuan Song mengangguk berulang kali dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, terima kasih, saya dalam keadaan sehat." Ye Chen mengangguk. Pada saat ini, Takehiko Ito melambai kepada Ye Chen. Dia juga berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Ye, kita bertemu lagi." Ye Chen sudah menduga bahwa Takehiko Ito pasti ada di sini, tetapi tentu saja dia masih harus berpura-pura menjadi sangat terkejut dan berkata, "Oh, ternyata Tuan Ito, saya tidak menyangka kamu ada di sini juga." Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat ke arah Emi Ito dan Koichi Tanaka di sebelahnya, dan berkata dengan tersenyum, "Mes Ito dan Mer Tanaka juga ada di sini." Emi Ito buru-buru berdiri, berbalik 90 derajat membungkuk dan berkata, "Halo, Tuan Ye." Tanaka Koichi tidak memiliki anggota tubuh bagian bawah, jadi dia hanya bisa berkata sambil menggenggam tangan di tempat, "Halo, Tuan Ye." Ye Chen mengangguk sedikit, dan Nanako Ito, yang sedang mengobrol dengan Wanting Song tidak jauh dari situ, tampak tersipu. Ye Chen berkata, "Jun Ye, kamu baik-baik saja?" Ye Chen memandang Nanako Ito dan melihat bahwa dia masih selembut dan secantik air, dan berkata sambil tersenyum, "Nanako, aku sudah lama mendengar ingin mengatakan bahwa kamu akan datang ke Jinling untuk menonton konser. Tapi aku tidak melakukannya berharap untuk datang sepagi ini." Nanako Ito berkata dengan malu-malu, "Ye Chen-kun, akhir-akhir ini aku tidak begitu sibuk. Jadi aku ingin mengambil kesempatan ini untuk datang ke Jinling untuk bersantai dan beristirahat." Ye Chen mengangguk. Bertanya padanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak memberitahuku terlebih dahulu sebelum kamu datang?" Ito Nanako mengerucutkan bibirnya dan berbisik, aku ingin memberi Ye Chen Jun sedikit kejutan, jadi saya tidak mengatakan apa-apa, dan mengundang Ye Chen Jun jangan marah." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin, tapi lain kali kamu bisa mempertimbangkan untuk memberitahuku terlebih dahulu, dan kemudian aku akan menyiapkan jamuan makan untukmu." Ito Nanako buru-buru berkata, "Oke Ye Chen Jun, lain kali aku akan melakukannya, pasti aku akan memberitahumu sebelumnya." Ye Chen mengangguk sedikit, dan Song Wanting di samping tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, apakah menurutmu kita harus duduk sekarang?" "Oke." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku minta maaf membuatmu menungguku begitu lama. Perjalanannya agak jauh, dan aku kebetulan mengantar ayah mertuaku pergi." Tuan Song berdiri saat ini, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, Anda tidak terlihat, dan kita baru saja mengobrol sebentar. Ayo, silakan duduk." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Orang tua, Anda adalah tuannya, tentu saja Anda harus duduk terlebih dahulu." Tuan Song masih ingin mengelak, tetapi Ye Chen bersikeras, "Ayo, Anda duduk di kursi utama, saya akan berada di sebelah Anda, duduklah." Melihat ini, Tuan Song tidak menolak, dan dengan cepat berkata, orang tua itu akan mengikuti perintah Tuan Ye. Pada saat ini, Ao Sui Qin, yang baru saja menyiramkan air dingin ke wajahnya, juga keluar dari kamar mandi dan melihat Ye Chen datang. Segera berlari kepadanya dengan penuh semangat,
dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, Anda di sini." Ye Chen memandangnya, mengangguk dan tersenyum. "Aoswei juga ada di sini." "Iya." Qin Aoswei berkata dengan gembira, "Nanako memberimu. Aku punya anjing Akita, izinkan saya datang dan mengambilnya." Saat dia berbicara, dia sangat sibuk dan berkata, "Tuan Ye, apakah Anda akan menggodanya?" Qin Gang di samping berseru, "Aoswei, saya tidak melihatnya bahwa semua orang ingin pergi. Apakah kamu sudah makan di meja? Kamu tahu cara main-main, dan duduk di sebelahku." Qin Aoswei mengerutkan bibirnya sedih, dan berkata dengan suara rendah, "Aku kenal ayah." Kamu Chen tersenyum saat ini, anjing itu akan membiarkan pengurus rumah tangga membantu mengurusnya terlebih dahulu, dan kemudian bermain dengannya setelah makan malam. Tuan Song segera memerintahkan pengurus rumah tangga untuk membawa anjing itu keluar terlebih dahulu. Semua orang kemudian mengambil tempat duduk mereka satu persatu. Di tangan kiri Ye Chen adalah Tuan Song, dan di sebelah kanannya adalah Takehiko Ito. Adapun Emi Ito dan Koichi Tanaka, awalnya mereka tidak mau melayani, tapi Ye Chen tetap mempertahankannya. Hubungan tuan dan pelayan dalam masyarakat Jepang sangat jelas. Terkadang gelar senior bisa meremukkan seseorang. Namun Tiongkok relatif tidak terlalu kaku, dan Ye Chen bukanlah tipe orang yang peduli dengan detail tersebut, jadi dia hanya mengundang mereka, bersama-sama, duduk. Emi Ito dan Koichi Tanaka tentu saja tersanjung. Setelah semua orang duduk, Tuan Song meminta orang-orang menuangkan anggur untuk semua orang. Anggur kali ini masih berupa minuman keras nasional Moutai. Di kelas atas, ini adalah merek paling populer dan satu-satunya pilihan untuk menjamu tamu asing dan utusan di kenegaraan, jamuan makan. Apalagi Moutai yang dikumpulkan oleh Pasong hampir semuanya adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang di pasaran, pilih saja botolnya dan akan memiliki sejarah setidaknya 20 tahun. Setelah pelayan menuangkan anggur putih untuk semua orang, Ito Takehiko mau tidak mau mengambil gelas, menciumnya di bawah hidungnya, dan menghela nafas. Ini memang anggur nasional Tiongkok, aromanya saja sudah cukup memabukkan. Tuan Song penasaran. Bertanya, "Oh, Tuan Ito juga telah melakukan penelitian tentang minuman keras Tiongkok?" Takehiko Ito mengangguk dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, di Jepang, favorit orang awam tentu saja adalah bir dan sake, dan yang disukai anak muda adalah whisky dan anggur merah. Beberapa orang tua dari kelas atas, serta anggota keluarga mapan, sebenarnya menyukai anggur putih Cina." Saat dia berbicara, dia menghela nafas. Lagi pula, banyak budaya Jepang yang berasal dari Tiongkok, dan budaya anggurnya sama. Keluarga tua di Jepang akan mengharuskan anak-anak mereka mempelajari budaya Tiongkok sejak usia dini. Jadi kami telah belajar dari catatan di buku sejarah bahwa di Tiongkok kuno, hanya Dukang memiliki anggur terbaik di dunia. Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuzu beberapa dekade yang lalu Rong datang ke Tiongkok untuk berkunjung dan mengungkapkan emosi yang sama. Kami mempelajari puisi Tang dan lirik lagu, untuk menemukan perasaan tanpa hambatan dari penyair Tiongkok kuno. Kami bahkan pergi mencari minuman keras Tiongkok dan meminum beberapa gelasnya. Perasaan hangat seperti itu, saya merasa sangat nostalgia. Tuan Song mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Itu benar. Manfaatkan kesempatan hari ini untuk minum beberapa minuman lagi. Jika Anda menyukainya, ketika Anda kembali ke Jepang, saya akan meminta seseorang menyiapkan minuman untuk Anda ambil kembali, Takehiko." Ito dia mengangkat tangannya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Song. Jika Tuan Song punya waktu, Anda dipersilakan datang ke Jepang selama beberapa hari, dan saya akan menghibur Anda sepanjang jalan." Tuan Song tersenyum dan berkata, "Oke, saya pasti akan pergi ke sana dan mengganggu Anda jika Anda punya kesempatan." Setelah itu, dia memandang Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, bagaimana kalau Anda memberikan pidato pembukaan? Mari kita bersulang bersama-sama." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Anda adalah kepala keluarga. Jika saya memberikan pidato pembukaan, bukankah itu seperti melebih-lebihkan?" "Tamu," Tuan Song berkata dengan tegas,
Anda adalah dermawan terbesar bagi keluarga Song. Anda di sini. Ini adalah halaman rumah Anda, dan semua orang yang duduk di sini berhutang budi atas perhatian dan bantuan Anda. Terserah Anda untuk mengatakannya. Pidato pembukaan pasti yang paling tepat. Ye Chen terdiam sejenak, mengangguk dan berkata, "Oke." Setelah itu, dia berdiri, memegang gelas anggur, dan berkata dengan serius, "Pertama-tama, sambut Tuan Ito dan keluarganya di Jinling. Sebagian besar perusahaan dan pengusaha Jepang tidak memiliki kesan yang baik, tetapi Tuan Ito tetap membuat saya terkesan. Jadi, saya juga berharap Tuan Ito dapat berbuat lebih banyak dengan keluarga Song, keluarga Qin, dan Jiuxuan Pharmaceutical di masa depan. Beberapa kerjasama. Kami berupaya mencapai interoperabilitas sumber daya, pertukaran sumber daya, dan simbiosis sumber daya. Mari kita mencari lebih banyak peluang dan menginkubasi lebih banyak proyek bersama-sama." Begitu Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Tuan Song dan Qin Gang menjadi sedikit bersemangat. Mereka tahu bahwa Marvin sebenarnya membantu mereka terhubung. Keluarga Ito sekarang menjadi keluarga paling kuat di Jepang. Dengan aset triliunan jika diubah menjadi RMB, keluarga Song baru saja memasuki klub 100 miliar, dan Qin Gang masih setengah dari ambang batas klub 100 miliar. Oleh karena itu, jika mereka bisa bekerja sama dengan keluarga Ito, itu akan menjadi prestasi yang tinggi bagi mereka berdua. Jika keluarga Ito benar-benar bekerja sama dengan mereka, pasti akan memberi mereka lebih banyak peluang berkembang. Takehiko Ito secara alami menyadari niat Ye Chen, jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Karena Tuan Ye berkata demikian, keluarga Ito kami secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk bekerja sama dengan Nona Song dan Tuan Qin." Kata kemudian, dia melihat ke menginginkan Song dan berkata dengan serius, "Nona Song, bukankah Anda sudah mulai bekerja sama dengan Nippon Steel? Setelah proyek baru Anda selesai dan mulai diproduksi, semua proyek pengembangan real estate keluarga Ito kami akan dibeli dari keluarga Song. Selain produk usaha patungan dengan Nippon Steel, beberapa galangan kapal kami akan mentransfer semua pesanan baja ke sini." Ketika Song Wanting mendengar ini, dia tercengang karena terkejut. Area kerjasama masa depan antara keluarga Song dan Nippon Steel adalah baja khusus. Kata-kata Takehiko Ito setara dengan mengikat pelanggan utama yang benar-benar berkualitas tinggi ke industri baja keluarga Song. Dalam ekonomi real, hal terpenting adalah menemukan pelanggan berkualitas tinggi. OEM seperti Foxconn dapat terikat dengan perusahaan seperti Apple dan dapat menghasilkan puluhan miliar output per tahun. Pelanggan seperti itu adalah yang paling penting dalam industri real, sumber. Oleh karena itu, Wanting Song berkata dengan terkejut dan gembira, "Tuan Ito, terima kasih banyak." Takehiko Ito melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Anda tidak harus bersikap sopan. Untuk kerjasama seperti ini di masa depan, saya akan membiarkan Nanako langsung menghubungi Anda. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk memberi Anda sumber daya sebanyak mungkin sehingga kita dapat bekerja sama untuk situasi yang saling menguntungkan." Ito Nanako menerima kata-kata itu, mengangguk dan tersenyum. "Ya, Sister Wanting, kita harus memperkuat kerjasama di masa depan. Jika grup lagu Anda ingin berkembang di luar negeri, Anda dipersilakan datang ke Jepang untuk inspeksi, lalu kita bisa bekerja sama." Song Wanting mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak. Kebetulan Nanako, kali ini kamu akan tinggal di Jinling selama beberapa hari. Kamu juga dapat melihat beberapa rencana industri kami saat ini." Keluarga Song untuk melihat apakah ada proyek yang layak untuk diajak bekerja sama. Nanako Ito mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tidak masalah. Saya akan berterima kasih kepada Sister Wanting karena membantu saya memperkenalkan situasi grup lagu saat ini secara mendetail." Takehiko Ito melihat di Qin Gang saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Qin, saya ingin tahu apa yang dilakukan keluarga Qin selain bisnis bahan obat." Qin Gang buru-buru berkata, "Sebenarnya, lini bisnis kami sebelumnya cukup kompleks. Selain obat-obatan bahan, kami juga melakukan beberapa bisnis retail dan perdagangan, termasuk barang antik, mobil,
dan beberapa peralatan industri berat dan pertambangan dan sebagainya. www. Takehiko Ito mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu banyak tentang barang antik, namun jika Anda bergerak di bidang perdagangan mobil dan peralatan industri berat dan pertambangan, jika Anda perlu mengimpornya dari Jepang, Anda bisa menghubungi saya." Bos-bos perusahaan mobil Jepang dan banyak perusahaan industri berat ternama sudah sangat familiar dengan saya. Jika Anda tidak bekerja sama, saya dapat membantu Anda menjodohkan. Jika Anda sudah bekerja sama, saya dapat membantu Anda memperjuangkan kondisi yang lebih baik. Kin Gang setelah mendengar ini, dia langsung berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak, Tuan Ito. Sejujurnya, kami memiliki beberapa merek yang ingin kami ajak bekerja sama. Jika memungkinkan, tolong bantu untuk menghubungkannya." Takehiko Ito mengangguk. Dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Tuan Kin, saya masih punya beberapa wajah dalam hal ini." Setelah mengatakan itu, Takehiko Ito memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, izin pelayaran laut keluarga Yan Jingsu telah dicabut baru-baru ini. Sekarang, ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk segera memasuki bidang ini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik?" Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu apa-apa tentang transportasi laut, dan saya bahkan tidak memiliki kapal pengangkut. Jadi mengapa berbicara tentang transportasi laut, transportasi?" Takehiko Ito buru-buru berkata, "Tuan Ye, kapal itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Faktanya, sebagian besar kapal kargo dan kapal tangker minyak perusahaan pelayaran laut di seluruh dunia disewa, sama seperti kebanyakan pesawat maskapai penerbangan disewa, dan beberapa perusahaan pandai dalam hal operasional, tetapi tidak pandai dalam manajemen aset dan perencanaan aset tetap, dan beberapa perusahaan pandai dalam investasi aset tetap, tetapi tidak pandai dalam pengoperasian. Hal ini seperti banyak toko retail rantai global, yang umumnya tidak memilih beli toko sendiri, dan para pengembang real estate yang berinvestasi di pusat perbelanjaan seringkali hanya menyewakan toko tersebut kepada pedagang dan memungut uang sewanya sendiri. Sebagian besar kapal dan pesawat di dunia dibeli oleh perusahaan leasing, dan mereka biasanya memulainya lebih awal. Mereka menempatkan memesan dengan pabrikan dan menunggu pesanan diantar. Mereka bahkan tidak perlu menjual sendiri kapal atau pesawatnya. Mereka cukup menyewakannya dan mulai mengumpulkan uang sewa untuk menghasilkan uang. Sekarang keluarga Su punya banyak sejumlah kapal kargo yang menganggur, dan banyak di antaranya yang disewa oleh mereka. Jika mereka tidak dapat melanjutkan operasi normal dalam waktu singkat, mereka tidak akan mampu membayar sewa dalam jumlah besar, dan kemungkinan besar mereka akan membatalkan kapal tersebut. Sewa dalam jumlah banyak. Pada saat itu, sejumlah besar sumber daya kapal barang akan dilepaskan di pasar, dan Anda dapat membelinya sepenuhnya dalam skala besar, dan kemudian ambil kesempatan untuk memanfaatkan bisnis pelayaran laut keluarga Su. Tuan Song di samping mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pelayaran laut memang merupakan industri yang sangat-sangat menguntungkan. Saat ini, sebagian besar logistik perdagangan internasional bergantung pada transportasi laut. Selama masih ada pertukaran perdagangan normal antara negara-negara di bumi, industri pelayaran laut akan terus tumbuh. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, Jiuxuan Pharmaceuticals Anda saat ini laris manis di seluruh dunia. Sebaiknya kita manfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk memulai transportasi laut. Ini juga akan sangat membantu logistik dan transportasi global Jiuxuan Pharmaceutical di masa depan." Qin Gang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Song, saya tidak punya niat mengikuti Anda. Anda berdebat, tetapi Jiuxuan Pharmaceutical milik Master Ye memproduksi obat-obatan yang berukuran kecil dan ringan. Jika dipasarkan secara global di masa depan, setiap pengiriman ke suatu negara hanya membutuhkan paling banyak 2 atau 3 kontainer. Itu bagus. Tapi kapal kargo seringkali ada ribuan kontainer, dan permintaan serta pasokan tidak sama." Tuan Song berkata sambil tersenyum, "Tentu saja tidak sama dengan mengandalkan Jiuxuan Pharmaceutical saja.
Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa perdagangan impor dan ekspor Anda, bisnis impor mobil Anda, tidak semuanya bergantung pada pengiriman? Dan semua yang Anda lakukan adalah mobil impor. Di pasar dalam negeri kita, mobil impor tidak lebih dari beberapa asal saja. Yang terdekat adalah Jepang, disusul Jerman, Perancis, Italia, dan yang terjauh adalah Amerika Serikat. Setahu saya, kontainer standar bisa memegang 2 mobil impor, mobil mewah. Permintaan transportasi laut sangat besar. Qin Gang menepuk pahanya, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Song masih melihatnya secara menyeluruh, bisnis juga termasuk. Tuan Song melanjutkan, ketika joint venture kami dengan Nippon Steel selesai dan dioperasikan, permintaan biji besi kami akan sangat tinggi, dan biji besi umumnya diimpor dari Brazil atau Australia. Satu kapal bisa mengangkut ratusan ribu bahkan ratusan ribu ton, dan permintaan pengiriman laut juga sangat besar. Jika Tuan Ye mengelola pengiriman laut, itu akan menjadi kabar baik bagi semua orang. Ye Chen tetap diam, tapi dia tidak bisa menahannya. Beberapa emosi, Jiuxuan Pharmaceutical pasti akan mendunia di masa depan, tapi hanya dengan Jiuxuan Pharmaceutical, sulit bagiku untuk mengejar ketertinggalan dari keluarga-keluarga papan atas lama seperti keluarga Ye dan keluarga Su. Terlemah, mengapa saya tidak mengambil kesempatan untuk merebut bisnis keluarga Su? Dengan cara ini, saya tidak hanya dapat membuat aset saya lebih kuat, tetapi juga sangat melemahkan keluarga Su. Selain itu, kakek Ye Zongquan tidak melakukannya selalu ingin aku mengembalikan keluarga Ye, karena dia menginginkan sesuatu dariku, maka aku bisa meminta keluarga Ye untuk tidak bersaing langsung denganku di bidang transportasi laut dengan cara ini. Bahkan jika keluarga Ye ingin mengambil kesempatan untuk menggelapkan bagian keluarga Su, mereka harus memberi. Saya akan minggir. Ini bukan membunuh 2 burung dengan 1 batu, tetapi membunuh 3 burung dengan 1 batu. Ye Chen kini memiliki dana yang relatif cukup di tangannya, dan ada juga Jiuxuan Pharmaceutical, mesin pencetak uang yang terus menghasilkan uang, sehingga tidak sulit baginya untuk memulai transportasi laut. Baik itu mendirikan perusahaan, memasang dermaga, atau menyewa kapal barang, tidak ada masalah dengan pendanaan. Namun, hal yang paling penting adalah jika Anda ingin memulai bisnis baru yang besar, Anda harus memiliki seseorang yang cukup mampu untuk membantu Anda mengurusnya. Hal pertama yang dipikirkan Ye Chen adalah Wang Dongsui. Tak perlu dikatakan lagi, kemampuan dan karakter Wang Dongsui benar-benar dapat dipercaya. Tapi satu-satunya masalah adalah Wang Dongsui juga mengelola grup di Hao. Jika dia diminta memimpin transportasi laut pada saat yang sama, saya khawatir dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen memutuskan untuk menunggu Wang Dongsui kembali dari Hong Kong dan mengobrol dengannya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah dia punya ide bagus, atau apakah dia mengetahui talenta lain yang pandai dalam manajemen. Jadi, dia berkata kepada semua orang, terima kasih atas saran Anda. Saya akan mempertimbangkan masalah transportasi laut dengan hati-hati. Ito Yuhiko buru-buru berkata, jika Tuan Ye ingin melakukannya, saya pasti akan mendukungnya. Song Wanting juga tidak ragu-ragu, berkata, Tuan Ye, ingin juga bersedia mendukung Anda tanpa syarat. Qin Gang buru-buru berkata, Tuan Ye, dan saya, ketika saya kembali malam ini, saya akan menelepon Li Tailai. Dia berakar kuat di Haicheng, dan dia tampaknya memiliki kepemilikan saham pelabuhan Haicheng. Jika Anda memilih Haicheng sebagai pelabuhan dan pangkalan utama, dengan bantuannya, Anda akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ye Chen mengangguk dan berkata, baiklah, Anda dapat membantu saya bertanya tentang Li Tailai setelah saya kembali. Saya akan memikirkannya secara komprehensif. Qin Gang dengan cepat setuju, oke, Tuan Ye. Saat Ye Chen berada di meja makan dan terpesona oleh lautan pengiriman, villa tepi Danau Su Hang, yang juga sedang makan, ayah, tiba-tiba menerima tip. Setelah mendengarkan tipnya, dia langsung berkata kepada Su Soudao dengan wajah gelap, Sudao, aku baru saja mendapat kabar bahwa Takehiko Ito dari keluarga Ito pergi ke Jinling.
Apa? Su Soudou berseru. Ayah, mengapa Yuhiko Ito pergi ke Jinling? Keluarga Ito sepertinya tidak punya urusan apapun di Jinling. Orang tua Su Chengfeng berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun saya tidak tahu bahwa keluarga Ito ada di Jinling. Ada urusan apa di sana? Tapi menurutku masalahnya kali ini tidak sederhana. Karena Xiongxiang, saudara perempuannya, dan bawahannya yang setia semuanya memilih untuk tinggal di Istana Buckingham di Jinling, Istana Buckingham. Su Soudou berseru, bukankah itu milik keluarga Ye? Iya, Su Chengfeng mengertakkan gigi dan berkata, Jinling awalnya berada dalam lingkup pengaruh keluarga Ye dan termasuk dalam wilayah keluarga Ye. Aneh. Tapi saya memilih untuk tinggal di hotel keluarga Ye, yang bahkan lebih berbahaya. Su Soudou buru-buru bertanya, Ayah, apakah kamu khawatir keluarga Ito akan bekerja sama dengan keluarga Ye? Iya. Su Chengfeng berkata dengan serius. Saat ini, industri pelayaran laut kita ditangguhkan secara menyeluruh, dan seluruh industri berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Di satu sisi, karena penangguhan pelayaran kita, terdapat kesenjangan besar dalam permintaan untuk pelayaran internasional yang tidak dapat dipenuhi, dan tarif angkutan tidak naik. Sebaliknya, di tangan kita kapal-kapal sewaan di sini akan diserahkan kepada pemilik kapal, dan begitu diserahkan kepada pemilik kapal, kapal-kapal tersebut akan menjadi sasaran persaingan dengan kapal lain. Keluarga dan bisnis, di antaranya keluarga Ye adalah yang paling mengancam. Su Soudou merenung sejenak. Berkata, Ayah, jika keluarga Ye benar-benar berhubungan dengan keluarga Ito, itu akan sangat buruk bagi kami. Mungkin keluarga Ye akan sepenuhnya mengambil alih keluarga Su karena kesempatan ini. Su Chengfeng bersenandung, dan berkata dengan muram. Jadi, ada beberapa tugas yang harus segera kamu selesaikan. Su Soudou buru-buru berdiri dan berkata, Ayah, jika ada apapun yang perlu saya lakukan, minta saja Anda melakukannya. Su Chengfeng berkata, saya ingin Anda pergi ke sana Jinling. Cari tahu dulu apa motif Ito Yuhiko pergi ke Jinling. Lalu temukan cara untuk menjalin hubungan dengan Ito Yuhiko. Lalu mengupayakan kerjasama dengan keluarga Ito. Saat itu kondisinya bisa lebih tinggi lagi. Biarkan keluarga Ito menyerah dulu. Bekerja sama dengan keluarga Ye, lalu perlahan jalin kerjasama dengan mereka. Ini saat para petinggi tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghukum kita. Kita harus melakukan persiapan dengan dua tangan. Su Soudou buru-buru berkata, Ayah, jika aku juga pergi ke Jinling, maka tidak ada yang akan menjagamu di Suzhou dan Hangzhou. Jika kamu berada di Jinling sekarang, kamu tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Jangan khawatirkan aku, Su Chengfeng. Dia berkata dengan tenang, tidak ada yang tahu bahwa saya berada di Suzhou dan Hangzhou sekarang. Bahkan jika mereka memarahi saya di luar, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Jadi Anda harus cepat dan menyelesaikannya. Masalah keluarga Ito, bahkan jika Anda tidak dapat mencapai kerjasama dengan keluarga Ito, akan ada ribuan kita tidak boleh membiarkan mereka berpegangan tangan dengan keluarga Ye. Begitu mereka berkumpul dengan keluarga Ye, kita akan masuk masalah besar. Di mata Su Chengfeng, keluarga Ye selalu menjadi musuh bebuyutannya. Keluarga Su dan keluarga Ye ibarat dua pengganggu di desa. Dari segi kekuatan bertarung, keluarga Su sedikit lebih kuat dari keluarga Ye. Namun, jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, keluarga Su tidak akan menang dengan mudah. Oleh karena itu, tidak ada konflik besar yang nyata antara kedua belah pihak. Sekarang, kaki keluarga Su secara tidak sengaja terkilir, dan cederanya tidak akan pulih untuk sementara waktu. Jadi efektivitas tempurnya sedikit lebih lemah daripada keluarga Ye, yang berarti situasi kedua pihak telah terbalik, tetapi masih belum ada seorang pun di kedua sisi berani bertarung sampai mati dengan pihak lain. Namun, saat ini, pengganggu dari desa berikutnya pergi ke keluarga Ye sebagai tamu. Yang paling dikhawatirkan oleh keluarga Su sekarang adalah keluarga Ye dan pengganggu dari desa berikutnya akan bergabung untuk menghadapinya. Jika itu terjadi, keluarga Su hampir tidak punya kekuatan untuk melawan. Su Soudou berkata saat ini, Ayah, jika mereka berdua mencapai konsensus,
maka pasti mereka akan bekerja sama di masa depan. Sulit bagi kita untuk mempengaruhi pilihan mereka, Su Chengfeng berkata dengan ringan. Tidak masalah jika kita tidak dapat mempengaruhi pilihan mereka. Dalam kasus terburuk, pikirkan saja caranya adalah dengan membunuh Takehiko Ito di Jinling, dan kemudian menyalahkan keluarga Ye. Pikirkan tentang apa yang dilakukan keluarga Matsumoto saat itu. Bukankah mereka hanya ingin membunuh Zifei dan Ziyu, lalu menyalahkan keluarga Ito, Su? Soudao, dia berkata dengan ragu-ragu, ayah, kami menghadapi banyak masalah sekarang. Ruoli, Ziyu, dan Du Haiking adalah area di mana dunia luar mengincar keluarga Su. Jika kita terus melakukan tindakan seperti ini, jika benar-benar terungkap, keluarlah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Su Chengfeng berkata dengan dingin, tidak terpikirkan. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang tidak dapat dibayangkan. Begitu keluarga Ye dan keluarga Ito mencapai kerjasama, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berkembang pesat di bidang transportasi laut. Dan itu adalah kemungkinan akan selesai dalam beberapa bulan. Hancurkan semua fondasi kita. Jika kita kehilangan bisnis ini, kekuatan kita akan sedikit lebih rendah daripada keluarga Ye. Kita akan lebih rendah daripada keluarga Ye, Su Chengfeng berkata. Dengan ekspresi dingin, bagaimanapun, kita tidak bisa membuang kue besar transportasi laut mundur selangkah. Bahkan jika aku, Su Chengfeng, tidak bisa makan semangkuk nasi ini, aku juga harus menghancurkan milik keluarga Ye-nya pekerjaan. Aku tidak bisa makan semangkuk nasi ini. Siapapun bisa memakannya, kecuali keluarga Ye. Ketika Ye Chen selesai makan malam dan meninggalkan keluarga Song, Su Soudao sudah mulai pergi dan segera menuju ke Jinling. Untuk bisa menghubungi Takehiko Ito secepatnya, dia secara khusus mengatur agar orang-orangnya memesan kamar hotel di Istana Buckingham menggunakan identitas lain. Dia juga tahu betul bahwa Istana Buckingham adalah milik keluarga Ye. Jadi dia tidak hanya tidak bisa memberitahu keluarga Ye bahwa dia akan tinggal di Istana Buckingham, dia bahkan tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke Jinling. Rencananya, setelah memesan kamar, check-in dan mendapatkan kartu kamar, bawahannya akan menunggu di dekat Buckingham Palace Hotel. Sesampainya di sana, mereka akan memberinya kartu kamar dan dia bisa melewati proses check-in dan masuk langsung kamar hotel. Meski pihak hotel kini jelas-jelas mewajibkan registrasi nama asli, namun sistem registrasi nama asli hanya bisa diterapkan bagi pihak yang menyewa kamar. Dan semakin mewah sebuah hotel, semakin memperhatikan pengalaman pengguna dan privasi. Selama tamu yang masuk dan keluar berpakaian sopan, pada dasarnya tidak akan ada staf yang memverifikasi identitas mereka. Ye Chen tidak tahu bahwa Su Soudao sedang dalam perjalanan ke Jinling. Dia pergi dari rumah Song dan menelepon ayah mertuanya Xiao Changkun dalam perjalanan. Begitu panggilan masuk, dia bertanya, "Ayah, aku sudah selesai di sini. Bagaimana denganmu? Jika kamu sudah selesai juga, aku akan menjemputmu." Xiao Changkun berkata dengan terengah-engah, "Ye Chen, aku hampir kelelahan. Datang dan selamatkan aku." Ye Chen bertanya dengan heran, "Ayah, ada apa denganmu?" Suara Xiao Changkun, dia berkata dengan sangat sedih, "Jangan katakan itu lagi. Bibi Han menarikku keluar untuk berlari, dan kakiku hampir patah." Ye Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Han Meiking sedang sakit dan tiba-tiba mengajak Xiao Changkun berlari. Sepertinya kekuatan fisik dan energinya terlalu kuat. Dari sudut pandang ini, dosis ramuan peremajaan yang saya minum masih agak tinggi. Segera, dia bertanya pada Xiao Changkun sambil tersenyum, "Ayah, kamu lari kemana? Kirimkan aku lokasinya dan aku akan menjemputmu." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, aku akan mengirimkan lokasinya sekarang juga." Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun buru-buru menutup telepon dan mengirimi Ye Chen lokasi di WeChat. Segera setelah itu, pesan teks lain terkirim, "Menantu laki-lakiku yang baik, cepat datang, kakiku hampir patah." Jawab Ye Chen, dan pergi ke lokasi Xiao Changkun. Saat ini, Xiao Changkun sedang duduk di tepi jalan di pinggir jalan, berkeringat deras di sekujur tubuhnya.
Hari ini, dia benar-benar tidak pernah bermimpi bahwa dia ingin memanfaatkan penyakit Han Meiking untuk menciptakan suasana yang baik, dan suara ombak akan tetap sama. Tetapi siapa sangka ketika dia datang, dia akan diseret oleh Han Meiking dan berlari mengitari sungai sepanjang malam. Selain itu, stamina Han Meiking ternyata sangat bagus. Sepertinya dia tidak lelah, tidak peduli seberapa keras dia berlari. Tetapi tubuh lamanya tidak memiliki fondasi seperti itu. Setelah berlari selama setengah jam, dia sangat lelah sehingga dia hampir kehilangan separuh hidupnya. Awalnya, dia ingin menyerah. Tetapi karena dia tidak ingin Han Meiking meremehkannya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Tetapi bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia masih jauh di belakang Han Meiking. Jadi Han Meiking hanya bisa berlari sebentar sendirian, lalu berbalik, menemani Xiao Changkun jogging, lalu lari lagi, dan seterusnya. Xiao Changkun sudah lama melarikan diri, ingin menangis tanpa air mata. Saat ini dia, apalagi mencoba mencari cara untuk menjaga suaranya dengan Han Meiking. Bahkan jika Han Meiking memintanya, dia tidak berdaya sama sekali, dan hanya ingin pulang dan berbaring dan istirahat. Ye Chen segera pergi ke jalan Jiangdi, dan ketika dia melihat Xiao Changkun, Han Meiking sedang berdiri di samping Xiao Changkun, melambai padanya dengan penuh semangat, memberi isyarat padanya untuk terus berlari, sementara Xiao Changkun sedang duduk di tepi jalan dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya melambai, lagi dan lagi. Ye Chen menepi dan menghentikan mobilnya. Ketika Xiao Changkun melihatnya, dia sepertinya telah melihat penyelamat, matanya bersinar terang. Namun, dia tetap sengaja tidak segera berbicara dengan Ye Chen. Di sisi lain, Han Meiking melihat Ye Chen dan tersenyum lebih dulu. Ini dia Ye Chen. Melihat Han Meiking mengenakan pakaian olahraga ketat, Ye Chen diam-diam berseru di dalam hatinya, Bibi Han ini memang idola paruh baya dan pria lanjut usia. Dengan penampilan dan temperamen seperti ini, bagaimana dia terlihat seperti orang berusia 50 tahun. Kebanyakan orang mungkin akan mempercayainya jika dia mengatakan bahwa dia berusia 30 tahun. Segera, Ye Chen mengangguk dan tersenyum pada Han Meiking dan berkata, "Halo, Bibi Han." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menahan perasaan buruknya dan dengan sengaja bertanya padanya, "Bibi Han, aku mendengar ayah berkata kamu sakit. Mengapa kamu sakit? Kamu keluar dan melarikan diri. Apakah kamu siap? Dan kamu terlihat sangat baik. Kamu tidak terlihat sakit sama sekali." Han Meiking tersenyum dan berkata, "Awalnya aku memang demam tinggi, tapi ayahmu membawakanku semangkuk bubur millet. Saya akan meminumnya saja." Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apakah bubur millet begitu ajaib? Ini pertama kalinya saya mendengarnya." Han Meiking tersenyum dan berkata, "Menjadi jujur, aku juga tidak mengerti prinsipnya. Tapi aku memang sudah sembuh total, dan tubuhku terasa seperti memiliki kekuatan yang tiada habisnya." Ye Chen mengangguk, menatap Xiao Changkun yang sedang duduk di tanah dengan wajah merah dan berkeringat deras, dan menggoda, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu datang dengan semangkuk bubur millet?" Xiao Changkun berkata dengan marah, "Jika saya tahu bubur millet memiliki efek ini, saya pasti membeli mangkuk tambahan." Setelah mengatakan itu, dia dengan sengaja mengganti topik pembicaraan, berpura-pura tidak berdaya, dan bertanya kepada "Oh Ye Chen, kenapa kamu datang begitu cepat? Bukankah aku sudah menyuruhmu menunggu setengah jam sebelum menjemputku? Aku masih punya untuk lari bersama Bibi Hanmu." Mendengar apa yang dikatakan ayah mertuanya, Ye Chen awalnya sedikit terkejut. Tetapi segera sadar kembali. Diperkirakan ayah mertuanya takut dipermalukan di depan Han Meiking, jadi dia mengatakan ini dengan sengaja, seolah-olah dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Jadi Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku selesai lebih awal, jadi aku datang ke sini dulu. Jika kamu belum cukup berlari, teruslah berlari sebentar. Aku akan menunggumu." Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya. "Berhenti berlari, berhenti berlari, ini sudah larut, aku sangat malu membuatmu menunggu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oh,
Aku tidak punya hal serius yang harus dilakukan sepanjang hari. Bukan sepertinya kamu tidak tahu. Selain itu, Curan ada di sini hari ini. Emgrand Group mengadakan pertemuan, dan aku tidak terburu-buru untuk kembali. Xiao Changkun memutar matanya ke arah Ye Chen, dan berkata pada dirinya sendiri, sayang sekali saya menyebut Anda menantu yang baik setiap hari. Saat ini, Anda tidak tahu bagaimana menemukan tempat bagi saya untuk mundur, dan Anda sengaja, Anda begitu jahat untuk membongkar saya. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata, oh, baru ingat, saya membuat janji dengan seorang lelaki tua untuk mengambil sesuatu di rumahnya pada malam hari, dan ini sudah sangat larut, mengapa kita tidak pergi sana dulu, setelah selesai berbicara. Dia melihat ke arah Han Meiking dan berkata dengan nada meminta maaf, Meiking, kenapa kamu tidak datang ke sini dulu dan aku akan lari bersamamu ketika langit cerah? Han Meiking mengangguk sambil tersenyum dan berkata, oke, ini sudah larut, kamu dan Ye Chen harus kembali lebih awal, kerja keras bagimu untuk datang sejauh ini untuk menjagaku, dan berlari bersamaku begitu lama. Xiao Changkun ingin menangis, tetapi berkata, dengan senyuman di mulutnya, itu semua hal sepele, mengapa kamu tidak ikut dengan kami dan biarkan Ye Chen mengantarmu pulang? Han Meiking berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, berlari sendirian itu tidak menarik, tolong minta Ye Chen untuk mengirimku. Ye Chen tersenyum dan berkata, Bibi Han, kamu terlalu sopan, masuk ke dalam mobil. Xiao Changkun segera membukakan pintu belakang untuk Han Meiking dengan sopan. Dan ketika Han Meiking hendak pergi, di dalam mobil, seseorang tiba-tiba berteriak dengan sangat terkejut, Meiking, kenapa kamu di sini? Bersambung.